Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, Mas? Alhamdulillah jelas, Pak. Jelas ya. Mungkin Pak G, jenengan bisa hidupkan kameranya biar kita bisa melihat Pak Askan. Nah, ini saya lagi di ruangan ini. Oke, baik Pak. Oke. Saya boleh share screen? Oh, boleh Pak. Sebentar ya. Ya. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Oke, suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke, baik. Mohon izin saya share screen. Oke, ya kelihatan ya slide saya ya. Sabun, terlihat slide-nya. Oke, Pak. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini Allah izinkan kita untuk beribadah. Thalabul ilm, menambah amal ibadah kita di bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat ini. Salam dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita, tauladan kita, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya masih santri, jadi saya bukan ustadz, saya bukan penceramah begitu. Walaupun sekian tahun yang lalu saya sering mengisi acara-acara spiritual motivation di radio, sempat juga khutbah begitu, baik khutbah Jumat ataupun Idul Fitri. Tapi terakhir-terakhir saya lebih banyak menekuni dunia training, dunia konsultan, dan dunia bisnis. Jadi sudah lama ini ceritanya Mas, nggak membahas tentang spiritual ya. Cuma di perusahaan saya sering diminta ngisi yang kaitannya dengan hipnospiritual, NLP, spirituality, spiritual motivation. Nah, sering diminta ngisi seperti itu di perusahaan-perusahaan. Nah, materi ini spesial muncul saat pandemi ya, spesial muncul saat pandemi. Jadi beberapa teman sharing-sharing, beberapa teman minta masukan, beberapa teman minta referensi apa yang mereka harus lakukan di saat pandemi seperti ini. Apa yang mereka harus kerjakan di saat pandemi seperti ini. Kita sangat tahu bahwa pandemi ini global dan pukulannya sangat telak begitu untuk beberapa bisnis tertentu. Sehingga secara massal terjadi jobless. Secara massal terjadi banyak bisnis yang kemudian omsetnya berkurang 50% sampai 90%. Sebuah kejadian yang belum pernah ada karena impact-nya adalah dunia, bukan lokal Indonesia, bukan lokal Malang, bukan lokal negara tertentu, tapi hampir semua warga atau semua penduduk dunia merasakan peristiwa ini, yaitu istilah kerennya gitu, hantaman pandemi. Bagi orang-orang yang tidak beriman, pernah saya malam-malam ditelepon ada orang yang, ini true story ya, sampai mencoba meninggalkan agamanya karena hopeless,
bahkan sempat hampir bunuh diri karena hopeless. Ya, biasa ada job, biasa ada uang, kemudian no money, no job begitu. Ini true story. Malam-malam telepon saya dan kemudian saya sadarkan, alhamdulillah sekarang kembali lagi ke agama yang dianutnya yaitu Islam dan tidak lagi pengen bunuh diri. Begitu parahnya akibat pandemi ini. Maka kemudian di YouTube saya sudah rekam ini materi dengan versi yang sedikit berbeda. Nah, ini versi penyempurnaan. Nah, begitu GSU meminta saya untuk membahas materi ini lagi, saya sempurnakan dengan referensi dari SEFT. Jadi kalau Bapak Ibu aktif di dunia penyembuhan, ya, aktif di dunia terapi, Bapak Ibu akan ketemu namanya SEFT, Spiritual Emotional Freedom Technique. Nah, gitu ya. Cari bukunya. Karya seorang apa istilahnya? Psikolog gitu ya. Psikolog. Lulusan UNER Surabaya dan melanjutkan pendidikannya di beberapa negara di mancanegara ya, di luar negeri. Nah, SEFT, Pak Faiz, salah satu guru saya. Nah, akhirnya kemudian saya modifikasi dengan pengalaman-pengalaman yang saya miliki, lahirlah materi. Tapi by the way, saya punya waktu berapa menit untuk men-sharingkan ini, Mas. Biar nggak overtime. Sampai jam berapa saya sharingkan materi? Sampai pukul 10:30, Pak, bisa. Wih, lama juga ya. 1 jam. Itu ya, sudah termasuk diskusinya ya? Sudah termasuk diskusinya ya? Kalau sampai diskusi nanti jam 11 terakhir, Pak. Oh, siap. Setengah jam buat kita diskusi bersama. Ya, makasih Mas Yusron. Ya. Baik, sahabat sekalian kita lanjutkan. Ya, ada 29 orang pagi ini. Semoga Allah memberkahi, merahmati. Semoga Allah lunaskan hutang teman-teman semuanya. Semoga Allah tambahkan rezeki yang banyak buat teman-teman semuanya, apalagi menjelang Idul Fitri. Semoga teman-teman semua yang hadir diberi kebahagiaan, diberi kecukupan untuk bisa membayar zakat fitrah, untuk bisa membahagiakan keluarga. Lebaran tahun lalu kita sudah cukup prihatin. Semoga Lebaran tahun ini kondisinya jauh lebih baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat sekalian, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 4 cara mengaktifkan vibrasi energi penarik rezeki. Based on true story. Jadi based on literasi and true story. Ya. Based on literasi and true story. Jadi ini saya susun berdasarkan literasi-literasi yang saya punya dan pengalaman-pengalaman. Oke. Teman-teman sekalian, yang pertama, apapun keadaan kita, kalau kita mengaku beriman, apapun keadaan yang hadir di depan kita, maka bagi orang beriman tidak punya pilihan kecuali harus mensyukurinya dan mengikhlaskannya. Begitu. Kenapa demikian? Banyak dalil-dalil, banyak hadis-hadis, banyak riwayat-riwayat yang menguatkan hal ini. Salah satu ayat yang populer yang sering kita tahu adalah surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di antara kita mungkin kehilangan rezeki. Tapi kalau kita boleh jujur, banyak orang yang sebelum pandemi sudah kehilangan rezeki. Maka
sekian tahun yang lalu jangan sampai dihapus oleh cobaan setahun ini. Ya, jangan menjadi orang yang tak tahu berterima kasih, tak tahu diri. Ya, jangan menjadi orang yang lupa akan karunia Allah yang begitu luar biasa sekian tahun lamanya. Bapak Ibu serta hadirin yang dirahmati Allah, ibarat saya sudah ngasih jenengan semua bertahun-tahun kebutuhan jenengan. Bertahun-tahun saya penuhi kebutuhan jenengan. Kemudian saya coba setahun, jenengan nggak saya kasih sesuai dengan harapan jenengan. Terus kemudian jenengan memaki-maki saya. Kemudian jenengan melupakan jasa saya yang sudah bertahun-tahun itu. Kemudian jenengan seakan-akan hapus ya kemarau setahun oleh hujan sehari. Kira-kira saya berkenan enggak dengan sikap itu? Coba dijawab di chat, teman-teman. Coba dijawab di chat. Atau Anda ngasih orang bertahun-tahun kebutuhan dia. Kemudian Anda coba dalam setahun saja, Anda nggak penuhi kebutuhan dia seperti yang dia harapkan. Terus Anda dimaki-maki sama orang itu, Anda dibenci sama orang itu lupa dengan jasa Anda yang selama bertahun-tahun. Kira-kira Anda suka nggak dengan orang itu? Coba tolong dijawab di chat. Ya, kalau bersuara nanti rame ya. Coba dijawab di chat. Ya kan? Oke. Tidak suka, tidak berkenan, tidak suka. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut semua yang ada dalam diri kita, tidak mengambil semua yang ada dalam diri kita, tidak menutup semua keinginan dan kebutuhan kita. Allah hanya mencoba mengingatkan, manusia yang sombong, yang merasa hebat, yang merasa jumawah. Coba sih aku ambil rezekimu. Aku tutup jalan rezekimu setahun ini. Kira-kira bagaimana sikapmu padaku? Subhanallah. Subhanallah. Bagi orang-orang yang beriman tak layak. Kemudian dia untuk mencaci maki Allah. Kemudian seakan-akan melupakan sekian tahun kebaikan Allah. Apalagi kita masih diberi kesehatan, saudara sekalian. Di luar sana kita dengar banyak orang kena COVID, ada yang belum sembuh, ada yang sampai wafat. Ada yang istrinya diambil oleh Allah karena COVID, ada yang suaminya diambil Allah karena COVID. Saya nggak tahu apakah di antara Anda yang hadir ada yang keluarga Anda diambil oleh Allah karena COVID. Tapi di antara yang diambil masih disisakan. Termasuk kita disisakan oleh Allah untuk meneruskan kekhalifahan ini. Untuk meneruskan fungsi kita diciptakan di muka bumi ini. Untuk meneruskan kerja-kerja ibadah yang masih panjang, saudara sekalian. Coba cek hati Anda. Apakah Anda termasuk yang kemudian tidak berkenan dengan semua ini? Atau termasuk yang, ya Allah, matur nuwun ya Allah. Sekian tahun kau hidupi kami. 1 tahun kau tahan. Kau kurangi rezeki kami. Terima kasih ya Allah. Dan semoga cukup setahun ini. Setelah ini semuanya kembali normal. Bahkan lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Ibarat musim semi setelah musim gugur, sahabat sekalian. Coba cek perasaan Anda. Hati-hati dengan perasaan Anda. Allah Maha tahu apa yang Anda rasakan walaupun tidak Anda ucapkan. Karena syukur itu qaulun bilisan, maaf i'tiqadu bi qalbi, qaulun bilisan wa amalu bil jawari au bil arkan. Jadi syukur itu bukan hanya yang kita ucapkan. Syukur itu adalah getaran-getaran di hati kita.
di pikiran kita, di perasaan kita, di jiwa kita. Dan syukur itu ada di perbuatan kita. Apakah kita masih mau ibadah? Apakah kita masih mau terus menyembah Dia? Apakah kita masih mau terus memuliakan Dia, memuji Dia? Walaupun Dia lagi dalam tanda kutip ngerjain kita. Seberat-beratnya cobaan kita, sahabat sekalian, kita tidak termasuk yang dicoba dengan cobaan-cobaan yang di luar kemampuan kita. Di luar sana ada yang kena gempa, kita nggak kena. Di luar sana yang kena banjir, kita nggak kena. Di luar sana ada yang banyak sekali musibah, kita nggak kena. Mungkin di antara Anda ada yang protes, Pak, tapi kan kondisi saya begini, ekonomi saya begini, bisnis saya begini. Ya, dan Anda tidak sendirian. Kalau kata lagunya Tipek gitu, kamu tak sendirian. Gitu ya. Jadi Anda nggak sendirian. Anda nggak sendirian. Kita banyak teman. Kita banyak teman. Sekali lagi, kita kembali kepada teori syukur. Teori syukur. Kita masih bisa bernafas, kita masih sehat, anak-anak kita sehat, keluarga kita sehat. Tapi ayya alai rabbikum atau kaltiba. Nikmat Tuhan yang mana lagi yang berdustakan. Sahabatku yang dirahmati Allah, sekali lagi cek hati Anda. Pak, tapi saya kecewa, manusiawi kawan. Tapi coba luruskan pemahaman Anda. Bukankah masih banyak yang tersisa? Saya pernah menterapi orang pengen bunuh diri, hanya dengan cara menulis 10 karunia Tuhan yang layak disyukuri. 10 karunia Tuhan yang layak untuk disyukuri. Layak untuk menjadikan dia bahagia, layak untuk menjadikan dia merasa Tuhan sayang sama dia, layak untuk menjadikan dia merasa bahwa Allah masih baik sama dia. Bagi Anda yang bawa kertas sekarang, saya kasih waktu coba. Anda tulis, enak di chat saja, biar seru. Ya, chat. Coba ditulis. Ya, masing-masing orang coba tulis 1, 2, 3 hal yang menurut Anda layak masih Anda syukuri. Tulislah dan rasakan perasaan Anda. Silakan mulai sekarang. Tulis 1 sampai 3 hal yang menurut Anda layak untuk Anda syukuri. Ya, tulislah sampai Anda merasakan, ya Allah, matur nuwun ya Allah, alhamdulillah. Ya, anak istri sehat, subhanallah. Ya, ini mahal sekali. Ya, kalau dikasih sakit, uang nggak bermakna, saudara sekalian. Ya, uang ratusan juta kurang. Diberi kesehatan, betul. Ya, Bu Elo, ya, masih bala anak istri sehat. Coba yang lain ditulis sambil dirasakan. Betapa sayangnya Allah masih pada kita. Masih punya pekerjaan, Pak Kurniawan, betul. Ya, di luar sana banyak orang PHK. Ya, orang tua masih lengkap dan sehat, subhanallah. Ya, di luar sana ada yang orang tuanya diambil 1 bahkan 2-duanya. Alhamdulillah masih bernafas, masih ada pekerjaan. Betul, serius. Anda ke Batu coba, nggak usah jauh-jauh dari sini. Ya, banyak yang di PHK kawan, sampai sekarang nggak jelas nasibnya. Ya, subhanallah. Yang lain boleh nyusul ya. Jadi seperti itu. Sahabat yang dirahmati Allah, ya luar biasa, ya luar biasa. Luar biasa. Ya, coba rasakan ketika Anda menulisnya, apa yang Anda rasakan? Ketika Anda menulisnya, apa yang Anda rasakan? Masih kuat bekerja, betul, Pak Imam. Ya, ada orang-orang yang punya pekerjaan tapi nggak kuat bekerja. Oh, alhamdulillah dari Turen ya, pernah COVID, alhamdulillah diberi sehat kembali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mendengar kalimat COVID ini kayak kita ya jadi trauma begitu ya, karena cerita-cerita bagaimana penderitaan ya, yang dirasakan oleh sahabat-sahabat yang ditakdirkan sempat kena COVID ini. Alhamdulillah. Ya. Nah, kalau dengan seperti ini, masihkah Anda akan menghujat Allah? Masihkah Anda akan komplain habis-habisan sama Allah? Masihkah Anda kemudian akan menjadikan Allah gak berkenan dengan Anda? Allah bisa ambil semuanya. Allah bisa ambil semuanya. Ya, ini kalau dalam teori memasak gitu, ya Allah lagi incip-incip gitu ya.
ngasih incip-incip ke kita, biar kita nggak sombong, ya, biar kita nggak jumawa, ya, biar kita nggak apa itu namanya, lupa gitu, ya, lupa. Ayo coba COVID ini, sehebat apapun orang, bisa apa dia? Kalau bisnisnya termasuk yang berdampak, sepintar apapun orang, sebanyak apapun uangnya, bisa apa dia? Kalau bisnisnya termasuk bisnis yang terdampak. Maka sahabat sekalian, cek hati Anda. Sekarang coba ditulis di chat. Apa yang Anda rasakan ketika Anda nulis barusan tadi? Ketika Anda nulis kalimat-kalimat tadi, apa yang Anda rasakan coba? Coba jujur, sampaikan itu kepada saya. Coba tulis. Apa yang Anda, Pak Satya masih bisa menemani orang tua dan bahagia bersama keluarga. Coba apa yang Anda rasakan ketika Anda menulis hal-hal barusan? Silakan. Bagi sahabat-sahabat yang tidak bisa menulis, tidak sempat menulis, mungkin sambil Anda ucapkan, sambil masak mungkin untuk berbuka atau takjil nanti ya, atau sambil bekerja. Coba Anda rasakan. Ya, Anda rasakan apa yang terasa ketika Anda kemudian mengingat-ingat karena Allah. Ya, mengingat-ingat pemberian Allah. Tergenang air mata. Subhanallah. Subhanallah. Nah, kalau Anda paham NLP, Anda paham tentang aura, Anda paham tentang energi, Anda paham tentang kejiwaan. Perasaan-perasaan seperti inilah yang menarik rezeki itu, kawan-kawan. Ya, bukan perasaan gundah gulana, bukan perasaan resah, bukan perasaan pesimis, bukan perasaan takut. Perasaan-perasaan negatif itu malah menarik rezeki. Lega, bahagia, syukur, terharu, damai. Itulah perasaan-perasaan yang menarik rezeki. Anda silakan cek, Anda pelajari. Ya, Anda cek, Anda pelajari. Ya. Jadi orang yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, secara teori energi dia malah menolak rezeki. Secara spiritual lebih jelas lagi, teman-teman sekalian. Lebih jelas lagi secara spiritual. Kenapa? Ya, karena Anda tidak ridho dengan ketentuan Sang Maha Pemberi. Anda tidak ridho dengan ketentuan Sang Maha Segalanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ya. Nah, selamat bergabung bagi yang baru bergabung, Bu Martiana. Ya, kita baru bahas well pertama ini, Bu. Menghadapi pandemi ini kita butuh energi penarik rezeki. Energi yang pertama adalah syukur dan ikhlas. Kenapa syukur dan ikhlas ini harus digabung? Kalau yang pernah dulu saya pelajari dipisah, tapi kali ini saya gabung saja. Karena nyambung aslinya syukur sama ikhlas itu. Bagaimana Anda bisa bersyukur kalau Anda nggak ikhlas? Dan begitu Anda bersyukur, Anda pasti muncul keikhlasan. Betul nggak? Coba dijawab di kolom komen. Ya, kenapa saya Pak Askan suka minta jawab di kolom komen? Biar saya tak merasa sendirian. Biar saya tak merasa sendirian. Soalnya di sini banyak yang videonya off, ya kan? Jadi merasa sendirian. Merasa sendirian. Jangan-jangan saya ngomong sendiri, tidak ada teman. 31 orang, subhanallah ya. Ya, jadi seperti itu. Ya, coba. Dulu pas saya belajar itu dipisah, ya, tapi setelah saya hayati sama gitu. Ketika orang bersyukur, pasti hasilnya ikhlas. Ya, ketika orang itu ikhlas, maka hatinya akan bersyukur. Ya, oke. Ya. Nah, bicara ikhlas adalah bicara rukun iman pada takdir. Ya. Kita semua pasti paham rukun iman pada takdir. Ya kan? Oke, ya. Kita semua pasti paham rukun iman pada takdir. Nah, amantu bila wa malaikat wa kitab wa rasul wal yaumil akhir wal qadri khairihi wasyarrihi. Ya, coba cek rukun iman itu. Cek rukun iman itu. Ya. Cek rukun iman itu.
hanya rukun iman yang punya catatan khairihi wasyarrihi. Silakan konsultasi ke para ustadz. Apa makna di balik itu semua? Kenapa rukun iman pada takdir itu dikasih catatan khairihi wasyarrihi? Karena Allah nggak suka orang-orang hanya senang ketika dapat takdir baik. Ya, Allah ingin kita semua tetap tenang walaupun dapat takdir buruk. Wah, itu kan teori, Pak. Ya. Ya. Memang begitu. Mana ada orang, Pak, bisa tenang saat takdir buruk? Iya, saya paham. Saya S2 saya di psikologi. Pasti stres, panik, sedih. Ya. Tapi kan kita punya iman gitu. Maka Allah bilang, apapun takdir yang menimpamu, khairihi wasyarihi, imani, itu bagian dari ketentuan. Dan di surat Al-Baqarah dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa asam takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asam tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Ini Allah yang bilang, bukan saya. Bisa jadi kamu gak suka dengan pandemi ini, dengan rezekimu yang diambil, dengan kamu yang di PHK, dengan salah satu keluargamu yang diwafatkan karena COVID. Bisa jadi kamu gak suka dengan semua keadaan saat ini. Tapi Allah bilang apa? Padahal bisa jadi itu amat baik bagimu. Dan bisa jadi kamu ingin sesuatu. Ya, padahal bisa jadi itu nggak baik bagimu. Dan Allah Maha tahu apa yang kamu tidak tahu. Kalau kata Ustadz Nasrullah kan salah satunya kan ini kayak apa ya, bungkus permen gitu ya, atau bungkus kado. Kita nggak suka bungkusnya, tapi di balik bungkus ada sesuatu yang luar biasa. Kita nggak suka pandemi, tapi bisa jadi pandemi ini bungkus, sahabat sekalian. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama penderitaan ada kesenangan, bersama cobaan ada karunia. Ini penting teman-teman, karena tidak ada ilmu lain yang lebih hebat daripada spiritual mindset. Psikologikah manusiawi itu relatif. Penelitian ilmiah relatif akan muncul antitesa-antitesa. Maka mari kembali kepada spiritual bersama GSU yang luar biasa ini. Mari kita luruskan mindset kita, luruskan hati kita. Bahwa tidak ada yang salah dengan pandemi ini. Tidak ada yang salah dengan pekerjaan kita yang barangkali hari ini kita kehilangan. Tidak ada yang salah. Jujur, bisnis saya, subhanallah, sangat terdampak. Bisnis saya travel, Bapak Ibu. Tour, outbound, training, konsultan. Sangat terdampak. Saya ngomong begini bukan karena saya nggak terdampak. Karyawan saya tinggal separuh. Pernah gajinya juga tinggal separuh. Sudah tinggal separuh, karyawannya gajinya tinggal separuh. Hari demi hari, selama hampir setahun ini saya nggak pernah merasakan, dalam tanda kutip, tirakat batin, tirakat pikir, tirakat fisik. Karena kemarin-kemarin, subhanallah, Allah curahkan rezeki yang subhanallah luar biasa. Di saat pandemi ini, Allah sisahkan secukupnya buat saya dan keluarga serta karyawan saya. Di YouTube saya boleh dicek, Askan Setiabudi, cerita tentang seorang raja. Cerita ini fiktif. Izinkan saya menceritakannya untuk diambil hikmahnya. Ada seorang raja yang kemudian punya penasehat. Dia panggil penasihatnya, wahai penasihatku, sini. Ada apa Tuan Raja? Kata penasihat. Kita ini dapat musibah banyak. Wilayah barat dikuasai musuh, wilayah timur kena paceklik, wilayah utara kena musibah bencana alam, wilayah selatan, pokoknya banyak musibah. Ada apa ini gerangan, wahai penasihat? Kok banyak sekali musibah yang hadir? Penasihat dengan tenang bilang, Tuan Raja, sepertinya mungkin itu yang terbaik. Wih, kok begitu komentar kamu? Sepertinya itu yang terbaik. Ya, kalau engkau percaya sama saya,
Aku penasihatmu bertahun-tahun loh. Menurut saya itu yang terbaik. Kamu ini jadi penasihat kok cuma begitu aja. Sudah, saya mau latihan perang. Saya mau rebut kembali wilayah dikuasai musuh. Wah, Tuan Raja latihan perang. Perang. Saking semangatnya, lupa counter. Jarinya putus satu. Nasihat, sini. Jariku putus satu. Musibah bertubi-tubi. Negara sebelah sana, kuasi musuh sebelah sana, paceklik sebelah sana, musibah sebelah sana. Sekarang jariku putus satu. Waduh, banyak sekali. Bagaimana menurutmu? Mohon maaf Tuan Raja, kata penasihatnya dengan benar. Mungkin itu yang terbaik. Tempeleng langsung penasihatnya. Plak, sama Tuan Raja. Kamu ini dibayar mahal. Ngomongmu enak. Begitu terus. Sana, masuk penjara sana. Pengawal, masukkan. Penasihat ke penjara. Saking jengkelnya Tuan Raja. Akhirnya dimasukkan penjara. Pas di penjara datang lagi tuh Tuan Raja ke penasihat. Penasihat, gimana? Enak di penjara? Penasihat dengan tenang bilang, Tuan Raja, mungkin penjara ini yang terbaik. Penasihatnya psikotraining di GSU sepertinya ya. Akhirnya Raja jengkel, penasihatnya dibiarkan di penjara dan dia mulai cari kesibukan yang lain. Salah satu latihan berperang adalah berburu. Maka Tuan Raja pun berburu ke hutan, ditemani 3 pengawalnya. Entah kenapa saat itu binatang sulit ditemukan. Sampai akhirnya Tuan Raja masuk ke dalam. Di hutan belantara itu, akhirnya Tuan Raja dan 3 pengawalnya kejebak kanibal. Tahu kanibal, Bapak Ibu? Pemangsa manusia untuk persembahan ke dewa. Nah, di tali mereka berempat. Pengawal raja. Ya, panggil, wahai pimpinan kanibal. Ini ada 4 manusia siap kita persembahkan kepada dewa. Setelah kita persembahkan, bisa kita makan. Apa kata pimpinan, apa itu? Pimpinannya kanibal. Ya, silakan dicek dulu badannya. Dewa kita nggak suka manusia persembahan yang cacat. Gitu kan? Kayak kambing kurban kan nggak afdol kalau cacat. Nah ini, wah, akhirnya dicek nih. Pengawal 1 sehat sempurna, wah, dikorbankan. Pengawal 2 sehat sempurna, korbankan jadi tumbal persembahan. Pengawal ketiga, wah, sempurna, tumbal kan. Lepas giliran Tuan Raja dicek jarinya putus 1. Apa kata kanibal? Tuan Raja, maaf, pimpinan, ini cacat ini. Kita persembahkan nggak kepada dewa? Oh, no, nggak usah. Lepaskan. Dewa kita nggak suka yang cacat. Akhirnya dilepaskan Tuan Raja, lari dia ke kerajaan, lari dia. Anda tahu siapa yang pertama kali dia cari? Tuan Raja cari. Boleh dijawab di chat. Anda tahu siapa yang Tuan Raja pertama cari? Begitu nyampe kerajaan, penasihatnya didatangi, dipeluk penasihatnya. Penasihatnya heran. Ada apa Tuan Raja? Kemarin kau memarahiku, hari ini kau memelukku. Begitu mudahnya berubah perasaanmu. Jadi peluknya itu penasihat. Betul katamu. Apa Tuan Raja? Betul katamu. Apa? Betul katamu. Lah iya apa? Jariku putus 1, itu yang terbaik. Memangnya kenapa? Tanya penasihat. Ceritalah Tuan Raja peristiwa di hutan itu. Oh, pantas, kata penasihat. Terima kasih Tuan Raja, engkau memenjarakan aku, kata penasihat. Loh, kok malah terima kasih kamu? Iya, Tuan Raja ingat, selama ini Tuan Raja kalau berburu, pasti ngajak aku, kata penasihat. Dan lihatlah tubuhku sempurna Tuan Raja. Andai kau nggak penjarakan aku hari ini sudah jadi persembahan dewanya para kanibal itu. Subhanallah. Pasang takrahu saya. Wa khairul lakum. Bisa jadi Bapak Ibu nggak suka dengan keadaan sekarang. Sebagaimana Tuan Raja nggak suka dengan jarinya yang putus. Dengan negaranya yang dapat musibah, dapat bencana, diserang musuh, serang hama, dan sebagainya. Tapi bisa jadi itulah yang terbaik untuk menyelamatkan kita di masa depan. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allah akbar. Itu yang pertama.
Ya, kita harus yakin, ya, kita harus yakin dengan peristiwa ini. Kita harus sabar, syukur dan ikhlas dengan apapun yang terjadi saat ini. Banyak sekali dalil-dalil, Bapak Ibu bisa cari nanti, ya. Bapak bisa ngaji kembali pada para ustadz, ya, tentang dalil-dalil syukur dan ikhlas. Saya mau cek komen dulu dong, menurut Bapak Ibu, betul nggak bahwa syukur dan ikhlas menjadikan kita lebih siap menghadapi masa depan? Boleh chat di kolom komen. Bahwa syukur dan ikhlas menjadikan jiwa kita lebih siap, mental kita lebih siap, ya, karakter kita lebih hebat, ya, ya. Jadi tidak ada takdir buruk, tidak ada takdir buruk. Semua sudah ditentukan oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan menguji kita melebihi kemampuan kita. Anda harus yakin itu, ya, harus yakin. Oke, yang kedua. Nah, dengan syukur dan ikhlas itu Anda rasakan nanti, Anda akan punya energi yang luar biasa untuk kembali bergerak. Anda tidak akan terpuruk. Anda akan sadar bahwa, oh, ternyata saya tidak sendirian. Oh, ternyata Allah masih sayang saya. Oh, ternyata tidak ada takdir yang buruk. Oh, ternyata saya tidak layak merata. Nah, itu penting itu, energi yang pertama itu. Supaya Anda kemudian semangat kembali. Ya, karena terpuruk itu hanya perasaan. Terpuruk itu hanya perasaan. Kadang kita lebay, aduh nggak kuat, aduh, lebay ya, itu lebay ya, lebay. Allah nggak suka dengan kelebayan seperti itu ya. Jadilah seperti Siti Hajar yang tegar ketika ditinggal di padang pasir. Ya, jangan loyo, jangan letoy, jangan manja. Yakin Allah akan membantu. Ya, nggak mungkin Allah nggak ngasih kita rezeki, nggak mungkin Allah nggak ngasih kita makan. Selama Anda yakin. Nah, oke, itu yang pertama. Yang kedua ada aktivitas-aktivitas pelumas. Tidak cukup kita syukur dan ikhlas. Tidak cukup. Kita harus punya aktivitas-aktivitas pelumas untuk menjadikan pintu-pintu rezeki terbuka. Untuk menjadikan janji-janji Allah terwujud. Untuk menjadikan rezeki-rezeki mengalir dalam hidup ini. Ada banyak pelumas. Cuma kali ini saya akan bahas 3 pelumas. Jadi yang pertama tadi basicnya syukur dan ikhlas. Anda melakukan pelumas ini, kalau nggak didasari syukur dan ikhlas, mohon maaf, percuma. Karena nggak powerful energinya. Ibarat ngecas baterai tadi, syukur dan ikhlas itu 1/4-nya. Nah, pelumas ini nanti 1/4 yang lainnya. Syukur dan ikhlas adalah pondasinya. Nah, ini apa lantainya barangkali, atau tiangnya, takwa. Tanpa syukur dan ikhlas, tiang ini nggak bisa. Pelumas ada 3. Yang pertama takwa. Wah. Nah, surat At-Talaq ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. At-Talaq 2-3. Barang siapa yang takwa pada Allah, niscaya akan mengatakan baginya jalan keluar. Mungkin ada orang-orang taat, insya Allah. Tapi coba cek di sekitar kita, di hotel-hotel sekitar kita, ya, di villa-villa sekitar kita, bahkan di rumah-rumah sekitar kita, di kantor-kantor sekitar kita. Naudzubillah, summa naudzubillah. Di mana kemaksiatan merajalela, ketidaktaatan begitu bebas, bahkan kasat mata. Anda punya rumah misalnya. Rumah Anda diinjek-injek orang, diacak-acak orang. Orang yang tinggal di rumah Anda berbuat semaunya dia, tidak mau mengikuti aturan Anda. Kira-kira apa yang Anda lakukan pada orang-orang di situ? Coba, apa yang Anda lakukan? Boleh dijawab. Anda punya rumah, ya, atau punya kos-kosan lah ya. Di kos-kosan itu, yang menghuni nggak nurut aturan tuh. Suka-suka dia, ngotori dia, bikin Anda jengkel, bikin Anda nggak berkenan. Aturan Anda nggak diikuti. Kira apa Anda lakukan pada orang-orang di kos-kosan itu? Silakan coba di komen.
atau di rumah Anda lah. Kalau kos kan bayar ya. Anggap aja numpang gitu di rumah Anda. Jadi kan kita ini numpang di buminya Allah. Ya kan? Ada juga sih yang baik di situ gitu. Tapi ada yang kemudian ngawur gitu. Diusir. Ya kan? Dimarahi, apalagi dimaki-maki, apa gitu kan? Nasihatnya seperti itu. Sudah terlalu banyak kan nasihat Allah pada kehidupan kita di dunia ini. Nah, ketika kita marah, biasanya yang nggak ikut-ikut jelek itu katut gitu. Minimal ke bawah suasana gitu. Minimal ke bawah keadaan marahnya tuan rumah. Kan begitu. Nah, pandemi ini sepertinya begitu kalau saya memahami. Allah lagi pengen mengusir hamba-hambanya. Membersihkan buminya. Kan begitu. Karena kan ada penelitian begitu, gara-gara pandemi, ya udara di bumi ini kembali segar karena kendaraan-kendaraan tak lagi berputar. Kemaksiatan menurun drastis karena orang takut mati. Ya kan? Karena kematian begitu dekat di depan mata mereka. Ya, jangankan maksiat, wong harus social distancing kan begitu. Jadi mau bermaksiat mikir mereka ya. Gitu. Ya kan? Jadi luar biasa. Nah kita yang baik insya Allah jadi terimbas Bapak Ibu sekalian. Karena nggak mungkin bagaimana memilah sementara mereka yang berbuat maksiat ada bercampur di sekitar kita gitu. Ya bukannya kita orang suci, bukan. Ya mungkin kita juga termasuk pembuat salah, pembuat dosa. Saya misalnya juga bisa jadi begitu. Tapi ya begitu. Maka yuk saatnya kita takwa kembali. Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Ibda binafsi, nasihat ini buat diri saya sendiri. Maka setelah itu terjadi, apa yang akan terjadi? Apa Allah bilang? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan curahkan rezeki dari jalan yang enggak disangka-sangka. Ayo, ada nggak saat pandemi dapat saja rezeki dari jalan yang enggak diduga-duga? Ayo, coba yang dapat boleh jawab dong. Ayo, boleh. Ayo. Saya alhamdulillah gitu, ya Allah gitu, kok ada aja rezeki gitu. Nah, coba jenengan, pernah nggak saat pandemi gitu? Coba bayangkan setahun dengan cobaan seperti ini, masih bisa makan, masih bisa ini, masih bisa itu. Coba dijawab, ada nggak di antara jenengan? Ya, jawab saya gitu aja cukup ya. Yang dapat rezeki dari jalan yang nggak duga-duga gitu. Entah apapun bentuknya, dari mana sumbernya gitu. Coba dijawab di kolom chat ya. Ada aja rezeki itu dari jalan yang kita nggak duga-duga, dari jalan yang kita nggak tahu gitu, dari jalan yang kita alhamdulillah gitu. Ya, saya sendiri ya Allah gitu bisa bertahan setahun gitu ya, dengan kondisi yang sangat berbeda secara income. Ya, Ibu ya, silakan yang dalam setahun ini ya, ada itu rezeki jalan datang yang nggak diduga-duga, yang itu di luar dugaan Anda. Nah, jadi insya Allah, ya, insya Allah, alhamdulillah investasi. Oh iya, saya juga dapat itu hasil dari GSU. GSU sangat membantu Pak Ibu di saat-saat pandemi seperti ini. Ya, dulu pas lagi longgar nabung gitu ya, investasi, alhamdulillah gitu. Saat-saat seperti ini ada hasil yang bisa kita nikmati. Semoga segera pulih kembali dan masuk kembali uang lebih banyak tuh guys ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sudah. Tawakal saja sama Allah, maka Allah pasti cukupi. Nah, nanti kita perdalam di materi yang keempat, pilar keempat ya. Oke? Pilar kedua setelah takwa, banyak-banyak istighfar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Nah, ini sudah saya bahas di YouTube saya ya, nanti dicek aja. Ada cerita Imam Ahmad bin Hanbal ya, ketemu sama seorang tukang roti di suatu kota. Tukang roti ini tinggalnya di samping masjid. Imam Ahmad bin Hanbal awalnya tidak ada tujuan. Kenapa berkunjung ke kota itu? Akhirnya sampai di masjid sudah malam, dia mau istirahat di masjid, tidak boleh sama marbot.
ributlah Imam bin Hambal dengan marhum. Karena nggak boleh tinggal di masjid. Iktikaf di masjid. Nah, akhirnya sama tukang roti yang rumahnya dekat sama masjid dipanggil. Sini Pak, istirahat di rumah saya. Tukang roti melayani Imam bin Hambal dengan luar biasa. Ikhlasnya. Menyuguhi minuman, makanan. Sambil terus bibirnya berzikir. Imam Ahmad bin Hambal heran dan bertanya. Besok paginya. Wahai Bapak, sepanjang aku ketemu engkau, sampai sekarang, aku lihat engkau rajin sekali berzikir. Apa yang kau baca itu? Istighfar. Apa manfaat yang kau dapat dari istighfar? Maka si tukang roti bilang, semenjak aku istighfar ini, semua keinginanku terkabul. Semua harapanku terwujud. Semua hasratku menjadi nyata. Kecuali satu. Katanya sudah semua. Kok masih ada satu? Iya, kecuali satu. Apa itu? Tanya Imam Ahmad bin Hambal. Aku rindu ketemu seorang ulama besar. Aku rindu ketemu seorang ahli hadis. Aku rindu ketemu seorang ahli fikih yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Subhanallah, kata Imam Ahmad bin Hambal. Bergetarlah beliau. Walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Ternyata kerinduanmu itu yang menjadikan aku berjalan ke kota ini tanpa tujuan. Nggak pernah aku jalan ke satu kota tanpa tujuan. Entah kenapa hatiku digerakkan oleh Allah ke kota ini. Ternyata hanya untuk menjawab doa-doa. Maka aku mohon izin untuk aku ceritakan kisah ini kepada khalayak. Maka semenjak itu Imam bin Hambal menceritakan peristiwa itu. Istighfar yang banyak Bapak sekalian. Sehari semalam minimal 100 kali. Bukan hanya qaulun bilisan, tapi i'tiqadun biqalbi, dihayati apa yang ada istighfar. Istighfar mata, astagfirullah. Melihat yang enggak layak dilihat. Istighfar pikiran. Yang memikirkan yang enggak layak dipikir. Istighfar kalta, ngomong yang enggak baik. Istighfar hati, batin yang enggak baik. Iri, dengki, syirik, su'udzon. Istighfar telinga, mendengar yang enggak layak. Istighfar badan kita, barangkali ada makanan yang haram. Istighfar, barangkali sesuatu kita enggak khusus. Istighfar. Sehari 100 kali. Dan rasakan keajaibannya. Insya Allah. Insya Allah. Saya punya banyak sekali cerita-cerita ini. Cek di YouTube saya. Mas Kanis. Baik. Yang ketiga, sedekah. Nah, ini nggak ada yang nolak. Pak, malah nggak punya uang kok, malah sedekah. Justru itu. Ya, justru itu. Justru itu. Kalau Anda punya sedekah itu biasa. Nggak punya ini Anda sedekah. Nggak punya uang, ya baju, nggak punya baju, makanan, nggak punya makanan, tenaga. Ya, minimal dengan senyuman Anda pada saudara Anda yang lagi susah. Ya, sedekah. Nih, ayatnya banyak, dalilnya banyak. Ya, oke. Ya. Nah, jadi yang pondasinya apa? Syukur dan ikhlas. Oke, coba dijawab. Pondasinya apa? Pondasinya apa? Boleh di kolom chat. Syukur dan ikhlas. Tiangnya apa tadi? Tiangnya. Tiangnya itu pelumasnya ada 3. Coba dijawab di kolom chat. Apa tiang ada 3 tadi? Ayo, yang jawab bisa jawab boleh pulang ya. Oke, jadi pondasinya syukur dan ikhlas. Tanpa syukur dan ikhlas, tiangnya ini nggak berguna, ya kan? Tiangnya ini nggak akan kokoh. Ayo dijawab. Pondasinya apa tadi? Pondasinya yang tiangnya apa? Ada 3 tuh tiang. Silakan. Pak, kok cuma 3? Ya bisa banyak. Ya, coba saya bahas 3. Sholat tahajud termasuk, sholat duha termasuk. Ya, tunggu buku saya nanti judulnya amalan-amalan pembuka pintu rezeki. Oke, Pak Yusron. Yang lain boleh ya. Pondasinya apa pondasinya? Pondasinya. Nah, gitu. Saya ini dosen Bapak Ibu, jadi kalau ngajar harus kayak gini. Kalau enggak pengalaman saya ilmunya enggak masuk. Oke, yang lain boleh jawab. Pilarnya ada 3. Ditambahin boleh ya, tapi saya jelaskan 3 dulu ya. Nanti lebih lengkapnya tunggu buku saya, judulnya Amalan-amalan Pembuka Pintu Rezeki ya. Oke, ya. Baik, luar biasa ya. Jadi pondasinya adalah syukur dan ikhlas, pilarnya ada 3 yaitu takwa. Nah, sholat ada di takwa itu ya, insya Allah ya. Kalau orang nggak takwa, ya nggak sholat. Orang sholat, insya Allah takwa. Kemudian sedekah, istighfar. Oke. Nah, sekarang masuk yang ketiga. Masuk yang ketiga. Action. Sudah syukur, sudah ikhlas, ya kan? Takwa, sedekah, istighfar. Nggak action. Oh, nggak bisa. Nggak bisa.
diem tok di rumah, enggak bisa. Oh, boleh sih, asal HP-nya dimainkan. Oh, saya di rumah ngerekam YouTube, saya di rumah buat materi, saya di rumah chatting semua teman-teman saya. Ada bisnis apa? Oh, ya kan? Ada peluang apa? Bisa kerjasama apa? Gitu. Ketika nggak mau didatangi karena pandemi, kita telepon, WA, Zoom, ya kan? Kita ngobrol, kita apa yang bisa kita sinergikan. Kalau kata guru-guru saya, saatnya kita restart, reborn, ya. Bagi yang bisnisnya terdampak, yang bisnisnya nggak terdampak, alhamdulillah. Ya terdampak sudah, jangan nangis, ya, jangan nangis. Saya setahun lebih kurang, outbound yang hampir tiap bulan itu bisa 8 kali plus minus, gitu. Plus minus 8 kali itu bisa nggak ada sama sekali dalam sebulan, sekalian. Ya kan? Jadi ya harus ikhlas gitu dan harus action pivot yang lain. Ya, jadi setelah syukur ikhlas, setelah takwa kita kuatkan, sedekah istighfar kita lakukan, yuk action. Action Pak Ibu. Jangan diam, jangan nangis, jangan terpuruk di sudut kamar mandi begitu. Ya kan? Jadi harus action. Ya, harus action. Nah, kita Actionnya tentunya yang di jalan Allah, sehingga Allah tunjukkan jalan-jalan kita. Ya kan? Sehingga Allah tunjukkan jalan-jalan kita. Sehingga Allah tunjukkan jalan-jalan kebaikan buat kita. Ya, actionnya di jalan dari Allah. Waladina jauh fina larahdiyanaum sublana. Harus action, yang jangan ngawur. Gara-gara pandemi actionnya ngawur, semua rezeki diambil, nggak peduli halal, nggak peduli haram, jangan terus ya, jangan. Nanti kita nggak lulus ujian, ya, kita nggak lulus ujian. Ya, kita harus apa istilahnya itu? Tetap ya, manjada wajada. Where there is a will, there is a way. Jika ada keyakinan, ada harapan, akan ada jalan. Dan innallaha la yughayyir ma biqaumin hatta yughayyir ma bi anfusihim. Sekali lagi, syukur ikhlas adalah pondasi. Tanpa itu jiwa Anda akan resah, hampa, gundah gulana. Kemudian sebelum kita bicara action, kita tinggikan tiang-tiangnya, tiang takwa, tiang sedekah, tiang istighfar, ya, pancang-pancang tiang itu. Kemudian kita harus action setelah itu. Jangan hanya mutar tasbih, jangan hanya wiridan, jangan hanya sholat. Action, action, action. Apa itu action? Silaturahmi, nanya sana, nanya sini, reseller apa yang bisa dilakukan. Ya, kalau buat produk butuh uang banyak, reseller apa yang bisa dimainkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum ketemu bisnis apa, boleh nanti japri saya, ya. Japri saya, entah sharing-sharing. Siapa tahu bisa manfaat buat action, ya. Action itu menarik rezeki, ya, manjada wajada. Kalau nggak action, ya Allah nggak mau. Contohnya apa? Siti Hajar. Apa sulitnya Allah kasih air Zam-Zam pada Nabi Ismail? Apa sulitnya Allah kasih air Zam-Zam pada Siti Hajar? Tapi Allah pengen menguji keimanan. Coba perhatikan Siti Hajar. Yang pertama kan juga syukur dan ikhlas. Wahai suamiku, apakah ini perintah Tuhanmu? Kenapa kau tinggalkan aku dan anakmu di tempat ini? Iya, ini perintah Allah. Sudah, kalau gitu lanjutkan. Ikhlas dia. Ikhlas. Ya, dia ikhlas. Dia bersyukur masih ada Ismail yang menemani dia. Ya, dia sabar dengan takdir ini. Ya. Kemudian apa? Dia kuatkan keyakinannya, ketakwaannya, bahwa Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Ya. Kemudian dia ikhtiar, action, sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah. Sampai akhirnya Allah melihat kesungguhan Siti Hajar, action, sehingga Allah kasih air Zam-Zam. Air keabadian. Satu-satunya air yang nggak pernah kering sampai sekarang. Pada tempatnya di padang pasir yang luar biasa. Tandus. Sahabat sekalian, sudahkah Anda action? Ya, merubah, pivot. Jangan menangis, jangan meratap. Ya, pivot. Sudah, apa yang bisa dilakukan, yang penting halal. Ya. Kalau dulu brandingnya trainer, sekarang jualan frozen food, tak apa-apa. Brandingnya trainer, sekarang ikut reselleran busana muslim, busana muslimah, tak apa-apa. Yang penting halal. Ya.
kriwikan tadi grojokan. Yakinlah dari action Anda, begitu Allah melihat keseriusan Anda, Allah melihat kesungguhan Anda, jangan kaget kalau suatu saat akan datang rezeki-rezeki besar yang di luar dugaan Anda. Rezeki-rezeki besar ya yang di luar perkiraan Anda. Jadi jangan remehkan peluang-peluang kecil yang ada di hadapan. Ya. Begitu filosofinya Bapak sekalian. Ya, kriwikan tadi gerojokan. Allah sengaja hadirkan rezeki-rezeki kecil untuk menguji apakah Anda bersyukur. Karena kalau Anda nunggu rezeki besar terus, wah, iya kalau Anda nggak punya tanggungan ya, yang punya tanggungan ya bisa goleng dandang ya. Jadi action lah. Ya, syukuri rezeki kecil seriusi, insya Allah akan mendatangkan rezeki besar. Dan rumusnya begitu sekali, rumusnya. Kerjalah dengan serius di level posisi Anda sekarang, ini saya akan datang amanah-amanah yang lebih besar. Kerjakan dengan serius bisnis kecil Anda sekarang, insya Allah akan datang bisnis besar di hadapan Anda. Itu sudah hukum, Bapak Ibu. Itu sudah hukum. Ya, coba lihat mana ada pebisnis yang sekarang besar, kecuali dia menseriusi bisnis kecil sebelumnya. Gampangannya begini, tidak ada orang yang bisnisnya langsung besar, pasti bisnis besar berawal dari bisnis kecil yang dia seriusi. Saat ini juga demikian. Jangan lihat peluang-peluang kecil di sekitar Anda. Seriusi, insya Allah akan menjadi besar. Nah, pas di terakhir 10.30. Pelumas yang keempat adalah yakin. Ini kurang satu ini, yakin dan pasrah, maaf. Ya, yakin dan pasrah. Ya. Yakin dan pasrah. Ana yang dadoni abdi bih, kata Allah. Aku seperti yang kau yakini, wahai hambaku. Ya. Dan setelah yakin, jangan pasrahkan sepenuhnya sama Allah. Ya Allah, aku pasrahkan semuanya kepada-Mu. La khaula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jangan pasrah, jangan merasa hebat sudah. Jadi sudah kita ikhlas, syukur, sabar, ya kan? Kemudian kita tetap sholat, ibadah, takwa, jauhi maksiat, ya kita rajin sedekah, kita istighfar untuk membersihkan dosa. Jadi istighfar itu membersihkan dosa kita, ya kan? Takwa itu ibarat hablum minallah, gitu kan? Sedekah hablum minanas, gitu. Setelah itu kita action habis-habisan. Action habis-habisan. Dan jangan pernah sombong. Ya, pasrahkan sama Allah, ya Allah, aku pasrahkan semua kepada-Mu. Yang terbaik, aku sudah ikhtiar. Aku yakin Kau akan berikan yang terbaik. Ya, aku yakin ya Allah, Engkau tidak akan menguji aku melebihi kemampuanku. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, baik Bapak sekalian, itu 4 pilar penarik rezeki, semoga bisa diamalkan. Nah, sebelum itu coba silakan sekarang lakukan vibrasi energi penarik rezeki. Caranya seperti ini. Ini kalau di training saya ada backsound-nya ini ya. Saya di sini nggak kasih backsound, khawatir ada yang nggak suka dengan backsound musik ya. Oke, nah tulislah apapun kondisi baik yang Anda harapkan. Ya, contoh begini, saya sehat. Jangan pakai kalimat insya Allah sehat, nggak boleh. Ya, saya sehat, rezeki saya banyak, pekerjaan saya datang lagi, omset saya naik 2 kali lipat. Alhamdulillah saya bisa beli ini, alhamdulillah saya bisa beli itu. Silakan ditulis sekarang. Ya, nah sambil nulis supaya ada unsur hipnonya. Ada unsur masuk dalam bawah sadarnya, coba dibayangkan. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa belikan orang tua saya baju lebaran. Tapi kan belum, Pak. Justru itu harus ditulis dan diyakini bahwa ini terjadi, gitu caranya. Ya, oke, silakan mulai ditulis sekarang. Ya, kalau yang nggak bawa kertas boleh ditulis di chat. Ya. Ya, bawa kertas tulis di kelas. Atau yang bawa HP tulis di HP-nya boleh. Ya. Atau yang seru di chat coba. Kita aminkan sama-sama. Iya, siapa tahu doa kita ada yang makbul. Insya Allah doa kita makbul. Orang-orang soleh semua di sini ya. Oke, silakan ditulis di chat. Pakai kalimat present tense. Nggak boleh pakai insya Allah. Nggak boleh saya akan serius setelah ini. Nggak boleh. Saya serius bisnis setelah ini. Rezeki saya mengalir banyak berkah gitu. Silakan ditulis. Ya, kita aminkan sama-sama. Silakan ditulis. Ya. Oke, silakan ditulis. Kita aminkan sama-sama. Apapun tulisannya yang di chat kita aminkan sama-sama.
Hutang saya lunas, alhamdulillah gitu. Jadi jangan bilang begini, tahun ini hutang saya lunas, jangan. Alhamdulillah hutang saya lunas. Gitu. Sambil dibayangkan lunas, betapa bahagianya. Alhamdulillah rezeki saya mengalir lagi lebih baik ya dari kemarin. Nah, silakan ditulis semuanya. Yuk. Nah, sambil dibayangkan. Nah, kita aminkan ya. Siapapun yang baca chat, kita aminkan ya. Oke, ya, kita aminkan. Oke, silakan ditulis. Alhamdulillah hutang saya lunas. Wih. Gitu contohnya ya. Oke, diaminkan ya, diaminkan oleh 32 orang. Subhanallah ya, 31 orang. Oke, silakan. Tahun ini bisa daftar haji. Jangan pakai bisa. Tahun ini daftar haji. Tahun ini beli mobil. Tahun ini tanggungan lunas gitu. Ya, alhamdulillah. Bayangkan Pak, jenengan di Mekah gitu. Ya, jenengan naik mobil, warnanya apa gitu ya. Mereknya apa? Bayangkan rasakan jenengan di dalam situ. Ya, bayangkan hutang lunas sehingga kalau kita wafat enggak ditagih di alam sana. Subhanallah, indahnya. Ya, indahnya. Ya. Oke, yuk yang lain. Silakan, ayo. Yang lain. Oke. Silakan Bapak sekalian. Ya, kita aminkan sama-sama. Ya. Jadi kenapa doa itu enggak terkabul? Karena Anda masih nanti gitu. Jadi ya Allah lunas hutang saya, alhamdulillah ya Allah. Nah, gitu kan? Ya Allah, alhamdulillah rukun anak saya, keluarga saya, alhamdulillah sehat ya Allah. Gitu Bapak sekalian. Ya. Oke, silakan teman-teman sekalian. Nah, oke. Yang lain mana nih? Ya, omset investasi naik 10 juta, alhamdulillah. Iya. Nah, coba dibayangkan, rasakan. Betapa bahagianya. Ingat, anak indah doni abdibi. Aku seperti yang kau yakini. Ada the law of attraction. Iya. Ya kan? Ada the law of intention. Oh, ya, gitu sekalian. Alhamdulillah rezeki saya dilancarkan oleh Allah, hutang saya lunas, tahun ini saya naik haji, tahun ini saya beli mobil, anak kami soleh. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah disematkan bertemu Ramadan, alhamdulillah anak istri ceria, pekerjaan selesai, alhamdulillah usaha. Alhamdulillah. Ya, sip, mantap. Terus. Ayo, yang lain yang baca tolong semua baca chat dan aminkan acara terakhir ini ya. Aminkan dalam hati Anda masing-masing. Doa yang makbul adalah doa orang yang ketika dia berdoa, yang didoakan tidak tahu bahwa ada yang mendoakan dia. Apalagi ini Ramadan, sekalian. Ya, yuk sama-sama. Alhamdulillah beli HP baru. Alhamdulillah. HP-nya disebut mungkin, ya kan? HP apa, gitu kan? Ya, warna apa? Bisnis kami lancar. Alhamdulillah. Ya, amin. Yuk silakan peserta-peserta yang lain 30-an orang lihat chat dan aminkan. Doa terbaik kita kembali kepada kita. Subhanallah. Doa terbaik kita kembali kepada kita ya. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah lancar semua usaha teman-teman di sini. Alhamdulillah ya Allah, sehat semua teman-teman di sini. Alhamdulillah ya Allah, lunas semua utang semua teman-teman yang hadir siang ini. Alhamdulillah. Rezeki meningkat terus. Alhamdulillah. Rezeki meningkat terus, alhamdulillah ya. Baik, luar biasa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah daftar haji tahun ini pendapatan 1 juta per bulan. Amin ya Allah. Beli mobil Odyssey warna putih. Alhamdulillah. Ya, silakan dibayangkan itu terjadi, rasakan itu terjadi dengan izin Allah, dengan kuasa Allah. Jika Anda ragu, ucapkanlah haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah terlibat. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah hadir di kehidupan kita. Allah hadir di bisnis kita. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah hadir, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang tidak mungkin. Baik, alhamdulillah. Sementara itu yang bisa saya berikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan ke MC kita yang luar biasa. Ya, semoga yang sikat ini bermanfaat. Di nomor saya Bapak Ibu, barangkali ada satu dua hal yang mau dikomunikasikan. Silahkan. Saya aktif di YouTube,
di Facebook, di Instagram, di website. Ya, monggo kalau ada yang bisa kita sinergikan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Yusra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ya Bapak Ibu semua. Materi yang diberikan oleh Pak Askan Setiabudi ini sangat-sangat merecharge energi kita yang selama ini sudah rapuh. Karena mungkin pandemi ini kita kehilangan banyak warga, kita kehilangan bisnis kita dan sebagainya. Dan pada pagi hari ini kita diberikan motivasi, diberikan sebuah teknik, diberikan sebuah energi baru dari Pak Askan. Energi-energi yang sangat positif sekali sehingga bisa membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja saya yakin mungkin dari Bapak Ibu punya banyak sekali pertanyaan buat Pak Askan. Silahkan ditulis di kolom chat untuk yang mau bertanya pada Pak Askan. Monggo. Sayang sekali karena materi ini sangat-sangat luar biasa, jadi monggo dimanfaatkan waktunya untuk bertanya lebih dalam lagi kepada Pak Askan Setiabudi. Silahkan Bapak Ibu, teman-teman yang mau bertanya pada Pak Askan, mungkin dari keluh kesah selama ini, dari kekurangan-kekurangan kita, bisa jadi kita konsultasikan, mumpung kita dapat fasilitas pada pagi hari ini, bisa langsung berdiskusi dengan Pak Askan. Jadi monggo silahkan dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Silahkan yang mau bertanya, bisa mungkin open mic atau kalau malu, bisa tulis di kolom komentar. Oke, silahkan. Ada? Ada Pak Muhammad mau bertanya sama Oke. Pak Agus. Monggo. Monggo Pak Muhammad. Itu di chat. Ada Pak Agus juga di chat. Silakan Pak. Saya izin pertama secara langsung ya. Monggo Pak Muhammad, monggo. Terima kasih. Yang pertama terkait dengan pilar yang pertama, syukur dan ikhlas. Kadang-kadang syukur kita bisa 100%, tetapi ikhlas kadang-kadang nggak bisa 100%. Pertanyaannya kira-kira bagaimana untuk bisa ikhlas 100%? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan pilar yang ketiga, action. Kira-kira bagaimana menyusun action yang terstruktur ya? Ya. Itu saja, terima kasih Coach. Oke. Langsung atau gimana Mas Yusron? Langsung aja dulu Pak. Langsung, oke, siap. Baik. Pak Muhammad, kalau boleh jujur, nggak ada Pak orang yang ikhlas 100%. Selevel Nabi aja, kalau bukan karena Allah yang menjaga dan bersihkan hatinya, ya, dia kan tidak ikhlas juga dengan beberapa peristiwa sampai akhirnya pamannya yang wafat itu, atau kakeknya, maaf saya lupa. Abdul Muthalib itu paman atau kakeknya yang memelihara beliau sejak kecil itu, ya kan? Jadi manusiawi Pak, nggak ikhlas itu. Maka Allah itu menilai upaya keikhlasan kita. Nah itu. Nah supaya ikhlas harus ada ilmunya. Ngaji bab ikhlas. Gitu. Ngaji bab ikhlas. Kalau saya andalannya Al-Baqarah tadi. Wa asam takruhu syai'a wa khairul lakum. Wa asam tuhibbu syai'a wa syarrul lakum. Atau surat Al-Mulk. Al-Mulk juga bagus. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Dan seterusnya. Atau maaf, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Itu juga bisa, itu Al-Mulk ya.
Yang tadi bukan al-mulk. Nah, Allah sengaja hadirkan khalaqal mauta wal hayata, kehidupan dan kematian, sukses dan gagal, karunia dan bencana, untuk menguji siapa yang terbaik sikapnya di antara kalian. Nah, tidak ada cara untuk menterapi ikhlas kecuali ayat dan hadis. Psikologi tidak mampu. Terapi ikhlas psikologi hanya ini, teori reframing aja. Reframing, semakin kau ikhlaskan semakin enak, begitu kamu nggak ikhlas semakin sakit. Itu teori psikologi. Tapi sejauh yang saya tahu, hanya teori-teori spiritual yang bisa menjadikan orang itu lebih ikhlas. 100% sejauh yang saya tahu kok sulit memang. Tapi Allah yang dinilai adalah proses kita untuk ikhlas. Itu yang pertama. Yang kedua, ya sama kayak khusyuk itu loh Pak. Ayo siapa yang khusyuk 100%? Tidak ada. Yang dinilai Allah adalah proses kita lebih khusyuk dalam sholat. Ikhtiar kita lebih khusyuk. Dan nilai puasa. Mana ada yang puasa yang diterima 100%. Betul-betul puasanya orang host begitu. Sangat sulit. Yang dinilai adalah ikhtiar kita untuk bisa berpuasa lebih baik. Nah itu. Kalau kata Gus Bahak, manusia tempat salah dan lupa, manusia tidak ada yang sempurna, yang dinilai Allah adalah ikhtiarnya. Gitu. Karena kalau dinilai kesempurnaannya, nanti jadi robot. Robot aja nggak sempurna juga. Ya, begitu Pak. Nah, berikutnya, bagaimana supaya kita nggak sporadis? Nah, Pak Muhammad di KSU ini banyak konsultan, ya, banyak guru-guru juga. Jenengan tanya ke yang punya pengalaman menyusun misalnya bisnis plan, misalnya menyusun rencana bisnis gitu. Di kantor saya juga melayani itu. Kalau mau monggo bisa lewat online atau bisa ketemuan. Jadi banyak orang punya uang itu terbuang sia-sia karena salah memilih bisnis, salah menyusun bisnis, salah memperlakukan bisnis, salah membuat bisnis banyak. Saya pribadi punya pengalaman banyak juga di situ. Yang salah-salah itu gitu kan. Makanya saya juga paham akhirnya sekarang bagaimana sih cara buat bisnis biar kita nggak rugi besar, gitu kan? Punya uang misalnya jual tanah warisan pula, itu uangnya berkata 100 juta langsung buat bisnis tanpa dianalisa, waduh rugi nangis Bombay ya, ya itu hati-hati gitu, jadi hati-hati, jadi cek karakter Anda karakternya produsen atau distributor, cek karakter Anda ini sukanya jualan atau buat produk, itu juga beda hasilnya. Beda. Saya kalau boleh jujur, ketika memproduksi frozen food sama jualan frozen food, itu lebih untung saat saya jualan frozen food. Karena saya karakternya itu pedagang. Saya karakternya itu penjual, bukan produsen. Jadi jenengan harus paham yang gitu-gitu, Pak. Harus paham gitu. Jadi sampai segitunya kalau kita membuat action plan atau business plan. Jadi uang berapapun pasti habis itu, Pak. Kalau jenengan salah membuat business plan. Bahkan nggak punya uang, atau uang sedikit itu bisa berkembang kalau jenengan punya bisnis plan yang bagus. Saya punya klien di Lamongan dari nggak punya apa-apa, omsetnya naik 500 juta sampai 1 M, saat hampir 1 M baru dia merambah produksi. 0 sampai ratusan juta itu dia murni distribusi, bayangkan coba. Murni distribusi. Dia belum merambah produksi. Artinya dia belum ada fixed cost untuk produksi. Baru ketika omsetnya 750 juta lebih kurang, baru dia merambah produksi. Itu pun dengan sistem yang diproteksi biar dia kalau rugi dan sepi bagaimana caranya. Nah, seperti itu Pak Muhammad. Lebih detailnya monggo ini nomor ini boleh dicatat, nanti bisa kita ngobrol. Begitu ya Pak Muhammad. Jadi nggak ada rumus bakunya, harus dicek dulu. Jangan pengen bisnis apa, tinggalnya di mana, online atau offline itu beda Pak. Kalau online bisnis apa saja yang bisa dikerjakan, kalau offline bisnis apa saja yang bisa dikerjakan, itu seringkali beda. Tergantung jenengan tinggal di mana, tinggal di kabupaten atau di kota, ya. Di kota itu kota kabupaten atau kota provinsi, ya. Sekitar jenengan ini banyak apa, itu harus dianalisa. Nggak bisa. Contoh, saya punya barbershop 2, sementara saya tutup karena segmennya mahasiswa, nggak laku. Sementara teman saya yang buka di Sidoarjo, klien saya lah, rekanan saya, buka di Sidoarjo, itu rame Pak, karena bukanya di GOR, segmennya umum, sama-sama barbershop, tukang fotonya sama, alumni saya di sana,
kualitasnya sama. Kenapa sana laris? Tempat, Pak. Tempatnya, segmennya sesuai dengan umum. Mahasiswa pulang, Pak, barbershop saya sepi. Nah, gini-gini harus dianalisa. Tidak bisa asal kemudian dibuat. Nah, gitu mungkin. Makasih, Pak Muhammad. Ya, itu Pak Muhammad. Apakah ada feedback? Oke, cukup. Terima kasih. Ini coach ada lagi dari Pak Agus Araya. Bagaimana agar impian-impian kita mudah tercapai, coach? Iya. Yang pertama yakin. Yakin seyakin-yakinnya. Yang kedua, usahakan ada manfaatnya buat orang lain. Jangan hanya manfaat buat diri sendiri. Dulu ketika saya belum punya mobil, saya bilang sama Allah, ya Allah kalau saya punya mobil, saya nggak akan pakai untuk diri sendiri. Dan saya buktikan, begitu mertua saya butuh, pakai Bu. Terus, samain pakai apa Mas? Saya tak naik Grab aja. Gitu. Begitu ada teman butuh untuk pengajian, waktu itu ya, waktu lagi belum pandemi, ya monggo. Pakai keluarga, bayar nggak Pak? Bayar nggak Mas? Nggak usah, pakai aja. Nah, yang gitu-gitu mempercepat pencapaian. Jadi pertama yakin, yang kedua, yang manfaatnya ada untuk orang lain. Waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Oke, yang ketiga, ketika memperjuangkannya, saran saya cari mentor ya, cari mentor, biar nggak kebelasuk-belasuk ya. Cari orang yang bisa Anda ajak untuk sharing, begitu saran saya. Ya, kalau enggak nanti kebelasuk-belasuk. Orang-orang hebat rata-rata punya mentor, punya teman untuk sharing, punya guru untuk sharing. Termasuk saya. Saya kalau ada apa-apa bingung ya nanya guru-guru saya. Ya, saya ada apa-apa ngeblank ya nanya guru-guru saya. Saya ada apa-apa nggak paham ya nanya mentor yang saya kenal. Jadi seperti itu Pak Agus. Jadi 3 rasanya. 1 yakin, otomatis kalau yakin melibatkan Allah. Yang kedua pastikan ada manfaatnya juga buat orang lain. Yang ketiga miliki mentor. Biar ibarat kata gitu jenengan tidak usah melakukan kesalahan yang sudah pernah dilakukan orang lain. Nah, begitu Pak Agus. Itu Mas Yusron. Masya Allah, luar biasa sekali ya jawabannya dari Pak Askar ini. Selalu melibatkan unsur-unsur rohani kita dalam membangun karakter kita. Oke. Terus lanjut Pak, ada lagi dari Mas Iqbal FS ini. Kadang semangat ini naik, kadang semangat ini turun, Coach. Nah, bagaimana agar istiqomah? Ya. Dulu ketika di pesantren ada nasihat begini. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun. Yazidu bitta'ah wa yanqus bil maksiat. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Dari sini kita bisa simpulkan orang-orang yang ahli maksiat itu seringkali kurang semangat. Orang-orang ahli taat itu pasti semangat. Nah, gitu. Jadi kumpul sama orang-orang yang baik. Ya, kumpul sama orang-orang yang baik. Dengarkan YouTube yang baik. Dengarkan lagu yang baik, baca yang baik. Nah, KSU ini komunitas yang baik. Ya, insya Allah lagi loyo main ke KSU gitu. Dan di Malang banyak komunitas baik. Kumpul sama mereka. Ya, itu namanya taat gitu. Ya. Aliman yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqus bil maksiat. Akan lemah kalau kita kumpul dengan yang enggak baik, baca yang enggak baik, dengarkan yang enggak baik, nonton yang enggak baik. Seperti itu. Jadi kumpul sama orang sukses, ya itu termasuk taat, gitu ya. Kumpul sama penjual minyak wangi jadi wangi. Kumpul sama pandai besi kena cipratan besi. Wayak wabil ilm, wayak afu bil jahal. Rumus yang kedua. Jadi rumus yang pertama, jaga ketaatan, kumpul sama orang-orang yang taat yang baik, baca yang baik, dengarkan yang baik, ngomong yang baik, mikir yang baik, rasa yang baik. Nah, gitu. Lawan katanya kalau kumpul dengan ketidakbaikan, naudzubillah min dzalik, mungkin kita masih maksiat, dengarkan lagu nggak baik, nonton nggak baik, mikir nggak baik, perasaan nggak baik. Nah, itu pasti loyo, pasti itu. Ya, pasti. Ilmu psikologi membenarkan, NLP, hipno, spiritual, semuanya membenarkan 2 hal itu. Nah, yang kedua, rahasianya wayak wabil ilm, wayak afu bil jahal. Semangat itu akan kuat dengan ilmu, lemah dengan kebodohan. Termasuk Anda hari ini. Semangat nggak sih? Ikut acara hari ini? Coba dijawab dulu. Semangat nggak ikut acara hari ini? Saya mau tahu. Semangat nggak Bapak sekalian ikut acara hari ini? Pak Yayan baru bergabung. Nanti rekamannya minta Mas Mas Susron. Ya, semangat. Gitu. Beruntunglah Anda yang hari ini, makanya acara hari ini direkam. Direkam Mas Susron ya? Direkam nggak Mas Susron? Iya Pak, kami rekam. Nah, nanti kirim ke saya, tak upload di YouTube ya. Siap. Biar yang nggak habung nanti bisa, oh KSU ternyata luar biasa ya gitu kan.
Nah, alhamdulillah, semangat. Ya kan? Alhamdulillah. Ya. Nah, gitu Mas Iqbal. Jadi yang pertama, kumpul sama orang baik, lakukan ketaatan, ya, karena itu sumber semangat. Ya. Orang baik pasti kalau menasihati yang baik-baik, nyatakan yang baik-baik. Kalau kumpul yang nggak baik, ya makanya malah dilemahkan kita ya. Yang kedua, wayaqabil ilmu wayaqabil jahal. Ya, kuatkan dengan ilmu karena lawan katanya akan lemah dengan tidak punya ilmu. Ya, ilmu ibarat kompa, ya akan motivasi kita. Ya, nah seperti itu Mas Iqbal. Ya, gitu Mas Isran. Nah, ilmu bisa didapat di mana-mana ya, di YouTube, di pesantren, di teman, di guru. Pokoknya ilmu di buku. Nah, itu Mas Isran. Ya. Oke, baik Coach, terima kasih banyak. Mungkin buat Bapak Ibu teman-teman yang mau feedback, silahkan ditulis di bawah nanti ya, di kolom chat juga. Kita lanjutkan pertanyaannya Coach. Ini dari PCPM Turen. Langkah apa Ustadz yang harus dilakukan pertama kali untuk menemukan sebuah bidang usaha yang sesuai dengan karakter kita? Terkadang saya bingung harus menentukan yang mana. Iya. Sebab selama ini banyak bidang yang saya geluti. Iya. Dari bidang-bidang itu cek mana yang menghasilkan income paling besar. Saya dulu juga punya fotokopi, toko buku, kemudian udang windu, les privat, training. Nah, kemudian saya kumpulkan. Saya cek. Setiap tahun saya evaluasi. Ternyata yang menghasilkan uang paling besar adalah dunia training. Bagi saya loh ya, bagi saya. Jangan mungkin beda. Training, konsultan, ya, outbound. Nah, itu yang saya seriusi. Jasa marketing online. Nah, itu yang menghasilkan besar buat saya. Jadi gini ceritanya. Allah itu kadang menjawab doa kita itu bukan dengan jawaban-jawaban tertentu, tapi dengan kemudahan-kemudahan kita untuk mengerjakan hal-hal tertentu. Kenapa dia jualan pisang laris, aku jualan pisang kok sepi? Itu jawaban Allah. Tidak semua orang yang pengen jadi trainer kayak saya laku. Jadi konsultan, jadi coach, jadi mentor, belum semua laku, belum tentu laku. Outbound, belum tentu laku. Kenapa? Itu jawaban Allah. Maka kalau saya simpel, Ramadan gini bagi saya kumpulkan semua sumber income, saya duduk manis merenung, saya bilang, ya Allah, aku ikhlas. Terutama malam-malam terakhir ya, aku ikhlas. Takdirmu mana yang jadi jalan rezekiku. Nah, biasanya gitu nanti ada sinyal-sinyal tuh. Misalnya tahu-tahu ada order gitu ya, tahu-tahu ada semacam kayak wangsit gitu ya, bukan pangsit ya, wangsit. Coba kamu ke sana, coba kamu belajar ini, coba kamu belajar itu gitu. Nah, gitu. Nah, nanti Pak dari Turen siapa namanya gitu. Jadi jenengan duduk manis, jenengan tabulasi. Nah, nanti pilih mana yang menghasilkan income paling besar, jenengan nyaman mengerjakannya, gitu ya. Jenengan tidak kesulitan mengerjakannya itu dari hulu hilir itu mudah gitu. Ya, nyaman juga, dari syariah itu juga tenang, nah itu yang dimaksimalkan. Gitu. Ya. Nah, lebih detailnya nanti boleh Japri ya. Japri boleh telepon, boleh ya. Atau main ke kantor silakan. Kantor saya di Landung Sari ya. Gitu Mas Yusron. Jadi tabulasi sumber-sumber income jenengan, pilih yang mana yang kira-kira itu menghasilkan income terbanyak, 2-3 cukup lah gitu ya. Seriusi, baru nanti kalau sudah berkembang, baru memikirkan income stream yang lain. Awal-awal jangan banyak-banyak dulu, ya supaya fokus. Ya, nanti kalau sudah besar, punya tim, baru silakan buat 2-3 diversifikasi. Begitu Mas Yusron. Oke, baik Coach. Terima kasih banyak atas jawabannya. Dan ini masih ada beberapa pertanyaan juga. Karena kita masih ada waktu, kita jawab dulu ya Coach ya. Oke, ini dari Pak Imam Nur Hadi. Bagaimana menyikapi Quran Surat Al-Baqarah ayat 216? Apakah hal buruk yang menimpa kita itu dianggap amat baik bagi kita? Oke. Nanti lebih detailnya monggo dibuka tafsir atau konsultasi ke ahli tafsir ini Pak Imam. Yang saya pahami begini, ngapunten. Kita ini kan terbatas gitu. Kita ini terbatas. Apa yang menurut kita baik dalam NLP itu parsial gitu. Dalam psikologi juga demikian. Yang paham semua skenario ini Allah gitu. Contoh kita nonton sinetron misalnya. Nah ini Nabi Khidir sudah. Nabi Khidir dengan Musa itu. Kasat mata Musa mengatakan jelek ini perbuatan Nabi Khidir ini.
Kan gitu ya. Yang merobohkan rumah lah, yang membunuh anak kecil ya, yang dan sebagainya itu ya. Tapi kan Nabi Khidir ini bismillah gitu. Dia tahu skenario sinetronnya gitu loh. Sampai akhirnya gitu. Saya kan selevel Nabi Musa aja. Begitu kan ya. Nah, jadi kenapa kita harus anggap baik? Ya karena kita ini parsial. Kita ini tidak paham. Kita ini terbatas gitu loh. Iya, kita terbatas. Banyak orang yang awalnya menganggap takdirnya buruk, tahu-tahu di akhir mengatakan, ya Allah, ini tuh maksudnya Allah. Masih ingat peristiwa pesawat yang nyemplung itu? Di mana itu kemarin? Sumatera ya? Iya kan? Pesawat Sriwijaya ya? Itu kan ada 2 orang atau berapa orang yang terlambat itu. Sehingga nggak bisa naik. Itu. Karena tes PCR-nya atau apa itu nggak lolos. Marah-marah dia, maki-maki dia. Meso-meso kalau orang Jawa bilang. Tapi begitu tahu dia diselamatkan oleh Allah, pesawatnya nyemplung, mati semua, dia selamat kan gitu. Baru dia bersyukur gitu. Betul nggak? Betul nggak? Itu jadi kadang kita ini nggak tahu skenario akhirnya itu. Kita nggak tahu skenario akhirnya. Ya kan? Kita nggak tahu skenario akhirnya, makanya kita nggak boleh sok tahu gitu. Bukannya kita nggak boleh mengharap ya, mengharap yang terbaik versi kita, boleh. Tapi begitu Allah takdirkan yang lain, kita harus segera husnudon. Ya Allah, aku yakin kau kuatkan aku dengan ini. Aku yakin ya Allah. Ya, aku yakin. Karena engkau pasti lebih tahu. Kuatkan aku. Makanya doanya kan, jangan minta kemudahan kan gitu, tapi mintalah bahu yang kuat untuk menanggung beban kan itu. Jadi ya boleh juga minta kemudahan, tapi andai Allah kasih ujian, ya Anda jangan kemudian, oh, kok begini saya jangan. Ya Allah kuatkan aku menghadapi apa yang ada di hadapanku. Karena aku yakin semua ini darimu. Kalau Anda pernah belajar tasawuf, semua peristiwa itu kan layak menjadi dialog kita. Allah sedang menyapa kita gitu. Coba dengan selama pandemi kalau di rumah terus belajar tasawuf itu kan akan muncul dialog dengan Allah dan itu keren. Saya kadang naik ke lantai 3 di rumah saya itu untuk melihat langit, sunahnya kan begitu ya. Kemudian nyoba ngobrol sama Allah. Ya Allah, sampai kapan? Ya Allah, aku punya anak 5, karyawan sekian, tanggungan saya tiap bulan sekian. Ya Allah, tolong ya Allah. Waduh, asik gitu sambil nangis gitu. Tolong ya Allah. Nggak mungkin mereka tak kasih makan haram. Buka jalan ya Allah. Wah, seru. Jadi gitu sih. Saya nggak mencoba mencaci maki dia. Nggak mencoba mencaci maki Allah. Nggak mencoba menganggap takdir diambilnya rezeki saya itu keburukan. Tapi ya Allah pengen ngajak ngobrol saya. Nah gitu Pak. Gitu ya Pak Imam ya. Baik. Yang lain mungkin ada satu lagi sepertinya ini. Ya Pak. Ini ada satu lagi dari Pak Jawi Tingkir. Pertanyaan sangat-sangat menarik Pak. Coach Askan mau minta saran. Ada teman, dia merasa wajahnya di bawah standar. Juga nggak pinter-pinter banget. Nggak punya keterampilan dan keahlian khusus. Kerjaan juga yang nggak prestisius banget. Gaji dasar lah. Mau nikah, ditolak terus lamarannya. Membuat dia jadi sangat minder. Ngerasa apesnya membabi buta. Ada saran Coach gimana supaya teman ini tetap semangat menjalani hidupnya? Bagus ini pertanyaannya. Ada kisah nyata ketika saya habis ngisi di koperasi, salah satu koperasi syariah di Malang. Ya. Ada salah satu peserta yang main ke rumah setelahnya. Dia cerita, Ustadz, saya ini kok nggak laku-laku ya. Ini true story ya, true story. Mbak-mbak gitu. Saya bilang, wah kamu energinya jelek lah gitu. Loh, dia keheran nggak kok saya tahu kalau energi dia jelek ya. Dari bahasa tubuh itu kelihatan orang energinya jelek itu kelihatan. Terus yang kedua, kamu ini terlalu dominan gitu. Jadi sebagai wanita itu ya yang lebih sopan, lebih halus, lebih lembut. Terus yang kedua coba kamu istighfar. Nah tadi itu istighfar itu kan wayumditkum bi amwal wabanin. Istighfar itu mendatangkan harta dan anak. Nah, istighfar berapa kali Ustaz? Saya ngakeh nduk yang banyak. Istighfar serius, istighfar. 3 bulan kemudian dia datang bawa undangan. Waduh Ustaz, datang ya. Wih, undangannya siapa? Undangan teman saya Ustaz. Saya kira undangan kamu. Enggak Ustaz, undangan saya. Makasih amalan. Jadi 3 bulan persis dia dapat jodoh.
Wajahnya menarik, cantik? Enggak. Fisiknya langsing? Enggak. Kok bisa? Satu, perbaiki energi. Yakin, jodoh datang. Yakin aja. Yakin, ya Allah, yakin. Ya, coba kalau kita jujur. Kadang kita itu yang nggak ganteng, istri kita cantik. Atau sebaliknya. Kadang kita, wanita itu nggak cantik, tapi istri suaminya kok ganteng. Kok bisa ya? Itulah jodoh. Ya, kadang orang kaya dapat orang miskin. Ya, nggak mesti. Orang pintar dapat orang biasa. Nggak mesti. Yakin aja. Yakin, ya Allah, jodoh ya Allah. Tahun ini nikah ya Allah. Ya? Tahun ini dapat pekerjaan yang layak. Tahun ini wajah berubah. Waduh, wajah berubah. Ya, ya nggak harus berubah lah ya. Pokoknya dandan yang rapi, yang keren gitu. Tahun ini, pokoknya yang baik-baik, gitu. Yang baik-baik, yang baik-baik. Kemudian istighfar yang banyak. Ya, karena wa yumditkum bi amal wa banin. Ya, banyak istighfar itu mendatangkan jodoh. Nah, itu spiritualnya. Ya kan? Spiritualnya, mindsetnya, energinya. Ikhtiarnya, satu, orang nggak lihat wajah, orang nggak lihat pinter, ya, orang nggak lihat pangkat kita dan sebagainya. Ya, cek keahlianmu pasti ada itu, pasti ada, dan seriusi itu. Nggak mungkin orang nggak punya keahlian sama sekali, nggak mungkin orang nggak punya keterampilan sama sekali. Ya, saya kalau ada klien yang pengen dideteksi kemampuannya, nah itu saya deteksi potensinya apa. Itu pasti ketemu. Kemudian saya minta dia serius di situ. Saya ajari cara menjualnya sampai menghasilkan uang. Kalau sudah begitu, biasanya jodoh itu datang dengan sendiri. Nah, Mas yang lagi galau, jadi yakinkan diri Anda dapat jodoh, dapat rezeki dan sebagainya, istighfar yang banyak. Kalau masih bingung potensi Anda apa, kapan-kapan kita bahas kalau ada sesi berikutnya, atau monggo kontak-kontak, nanti saya ajari cara mendeteksi potensi. Pengalaman saya, nggak ada satupun orang di muka bumi ini yang nggak punya keahlian, yang nggak punya potensi. Nggak mungkin. Pasti ada. Cari itu, temukan itu, maksimalkan, itulah jalan rezeki yang Allah titipkan buat Anda. Begitu? Mas Joey Tinggi. Terima kasih Mas Yusron, sampun. Ada terakhir ini dari Pak Yoyo. Terima kasih Pak. Ini ada terakhir. Terakhir. Misalnya Pak saya sebenarnya. Iya. Oke, terakhir silahkan Pak. Ya, apa itu pertanyaannya itu? Ini gimana caranya menjalankan bisnis online bagaimana cara menjalankan bisnis online yang jauh dari mentor, Pak? Ya, namanya bisnis online. Mentornya juga Gimana, online, Pak? nggak apa-apa. Iya. Jadi namanya bisnis online. Harusnya mentornya lewat online juga bisa. Harusnya gitu ya. Harusnya. Kalau nggak bisa ya cari mentor-mentor online yang di dekat kota jenengan lah. Ya, banyak kok insya Allah hampir setiap kota itu sudah ada mentor online. Cari ya nanti belajar ke beliau. Tapi harusnya bisnis online itu bisa dimentori via online harusnya. Tapi kalau masih kesulitan, mungkin karena sulit memahami sebagainya, cari di Google gitu ya, mentor online di masing-masing kota Anda. Insya Allah ada. Insya Allah. Mungkin begitu. Mas Isron, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ibda binafsi, wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Coach Askan Setiabudi yang telah memberikan banyak sekali materi yang sangat bermanfaat buat kita. Sebuah energi penarik rezeki kita, mulai dari pembangunan diri, spiritual, keimanan, dan juga bahkan mulai ikhtiar kita juga. Jadi silakan buat Bapak Ibu yang mau konsultasi langsung saja dikontak ke Pak Askan Setiabudi. Oke, sebelum kita akhiri, di sini ada Pak Dedi Dermawan, mungkin bisa open mic dulu. Ada nggak kira-kira? Oke. Pak Dedi. Halo Pak Dedi. Dari Diskopinda Kota Malang. Pak Dedi bisa memberikan suaranya mungkin.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Pak Didi untuk memberikan sepatah dua patah kata dulu sebelum kita tutup webinar kita pada pagi hari ini. Silahkan Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh peserta, saya mengucapkan mohon maaf karena tadi mendadak saya harus mengikuti rapat di Dinas Koperasi Jawa Timur. Tanpa mengurangi rasa hormat, alhamdulillah kegiatan sudah berjalan. Dari motivator Bapak Askan Setiabudi tadi sudah menyampaikan banyak hal. Saya hanya berkeinginan berharap bahwa nantinya bisa menjadikan sebuah manfaat bagi seluruh anggota maupun peserta dan banyak peluang-peluang bisnis yang baru, dan saya harapkan semua peserta bisa mengambil seluruh manfaat. Semangat, 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 semangat. Sebagaimana salam kita di Kota Malang, Malang Raya, salam satu jiwa. Semangat, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan nanti kita bergabung dalam kegiatan lain yang serupa dilaksanakan oleh Koperasi Kuantum Sinergi Umat. Semoga berhasil, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh motivator tadi mendatangkan pahala dan keberkahan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Dedi, perwakilan dari Dinas Koperasi Kota Malang yang telah memberikan sambutan kepada kita. Alhamdulillah telah selesai sudah acara kita pada pagi hari ini. Saya rasa sangat banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan. Tinggal bagaimana kita untuk action ke depannya nanti. Dan buat Bapak Ibu semua, buat teman-teman semua, jadi jangan live dari grup Binoklas karena insya Allah ke depan dalam setiap 2 pekan sekali akan kita bahas materi-materi yang sangat menarik. Di luar ini juga banyak, di luar dari motivasi juga mulai dari bisnis maupun investasi. Jadi ini adalah program dari GSO setiap 2 bulan sekali. Jadi selain ini juga banyak sekali program dari GSO dan saya tawarkan pada Bapak semua bahwasanya sekarang GSO juga lagi membuka peluang investasi. Jadi silakan buat Bapak Ibu yang memiliki dana nganggur silahkan bisa diinvestasikan. Karena apa? Itu juga salah satu cara untuk menarik rezeki kita. Kita bisa mengalirkan dana kita yang mengendap di bank, kemudian juga kita bisa mendanai bisnis orang lain supaya bisa tumbuh, kemudian bisa bermanfaat buat orang banyak. Mulai dari ekonomi berputar, kemudian juga bisa mungkin merekrut karyawan sehingga memberikan lapangan pekerjaan buat orang lain. Seperti itu. Jadi silahkan untuk lebih lengkapnya cek saja langsung di websitenya GSO di gso.co.id. Jangan juga bisa cari informasi lain di podcast GSO, di Spotify juga ada namanya teman investasimu, kemudian di YouTube maupun di IG-nya. Jadi silahkan ketikkan GSO ataupun Kuantum Sinergi Umat. Di sana tersedia banyak sekali materi-materi maupun informasi yang sangat menarik buat Bapak Ibu semua konsumsi. Oke, sebelum kita akhiri, silahkan Bapak Ibu aktifkan dulu kameranya. Kita foto bersama dulu. Monggo yang bisa mengaktifkan kameranya, kita foto bersama dulu sebagai kenang-kenangan dan juga mungkin buat laporan kita nanti. Gitu. Oke, yang bisa saja monggo. Pak Askan juga boleh ikut juga kalau masih bersama kita buat mengaktifkan kameranya. Ini sangat-sangat luar biasa sekali Pak Askan ini, ternyata seorang ustadz dan juga seorang santri. Tidak ngetaroy ya, tidak kelihatan kalau seorang santri dan juga seorang ustadz ini. Luar biasa sekali. Oke, kita hitung sampai 3. Semuanya diam dulu. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi dengan gaya yang sama. 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga bermanfaat ilmunya. Mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, dari saya Yusran Ahmadi selaku host pada pagi hari ini. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. In